sebentar lagi. Nyawa kamu akan tergantung kepada tiang gantung dan yang akan merenggut dari hidup. Kurang. Nagasuma kabur. Tapi kan ini sulit dipercaya. Bagaimana mungkin Nagasuma bisa terlepas dari tiang gantungan? Coba Kanjeng Putri ingat ini. Apa ada orang yang bertemu Nagasuma sebelumnya? Paman Pawan. Iya. Dialah orang yang terakhir bertemu dengan Nagasuma. Laksmi. Pangeran Bentar? Aku sangat puas, Mawana. Gadis pengik itu benar-benar ketakutan. Dan dia merasa aku ini benar-benar mental. Laksmi. Laksmi. Anjir! Mati. Aku ingin kamu mati. Jangan takut, Laksmi. Jangan takut. Dia bukan hantu. Rasakan ini. Orang yang sudah mati tidak bisa dibunuh lagi, Laksmi. Mau dibawa kemana aku ini? Lepaskan aku. Kakang Respati. Kakang, tolong aku, Kakang. Diam kamu, Pati. Diam. Percuma kamu teriak. Tidak akan ada orang yang bisa mendengar kamu. Kamu jangan takut, Patmini. Aku tidak akan membunuhmu. Tolong aku. Rasanya aku tidak sanggup menghadapi semua ini, Paman. Laksmi, maafkan kalau perkataan Paman menyinggungmu. Lalu aku harus bagaimana, Paman? Aku bisa gila kalau seperti ini terus. Baiklah, kalau kamu ketemu dengan hantu Pangeran Benta, cobalah ajak dia bicara. Berbicara? Cobalah tanya, apa yang dia mau darimu? Baiklah, Paman. Aku akan mencobanya. Jadilah kamu manusia yang paling jelek di muka bumi ini, ya! Biung?
Nini, Menyerahkan tugas pemerintahan kepadaku. Tapi kenapa, Kang Mas? Aku hanya ingin istirahat. Aku lelah, Dimas. Tapi kan, tidak perlu sampai begitu. Bagaimanapun, Kang Mas harus tetap memantaunya. Tolong, pikirkan lagi baik-baik. Jangan tergesa-gesa. Aku sudah pikirkan semua ini baik-baik, Dimas. Aku ingin istirahat secara sepenuhnya sementara waktu ini. Tidak ada masalah pemerintahan yang mengganggu walau sedikit. Tapi Kang Mas, kekuasaan adalah tanggung jawab. Lelah bukan alasan. Aku mohon, Dimas. Bantulah aku. Bagaimana? Ini berkas-berkas dari kadipaten tetangga yang Kanjeng minta. Bagus. Semuanya berjalan sesuai keinginan kita. Kita bisa mulai kerjasama dengan kadipaten tetangga secepat. Sebagai langkah pertama, tolong tanyakan pada mereka. Kalau mereka membutuhkan bantuan kita dalam hal sandang pangan. Daulat, kalau begitu hamba mohon pamit. Kamandan, mengapa kamu mengungsi masalah seperti ini? Bukankah ini pekerjaan Tumenggung? Ampun Kanjeng, mohon jangan salah paham dulu. Bukannya hamba lancar mengambil alih tugas seorang Tumenggung, tapi Kang Mas Bipanggalah yang sudah memberikan tugas ini pada hamba. Bipangga. Bajang, ada apa dengan kamu? Apa yang sedang kamu rencanakan? Aku tidak mengerti maksud Biung. Tidak usah kamu berpura-pura. Mengapa kamu menyerahkan tugas pemerintahan pada Kamandanu? Soal itu. Tenanglah, Biung. Biung tidak perlu pusing dan tidak perlu panik. Kita percayakan saja semua pada Kamandanu. Aku yakin dia bisa diandalkan. Tidak. Tidak. Itu tidak bisa. Biung tidak setuju. Kalau semua kamu serahkan pada Kamandanu, lalu apa yang kamu kerjakan? Makan tidur saja. Kamu harus jadi seorang pemimpin. Aku ingin mengurus soal cintaku. Cinta. Kamu. Tapi bagaimana caranya, Bapak? Bagaimana? Dia sedang dibutakan oleh cinta. Dan dia tidak bisa memikirkan apapun. Ini benar-benar membuatku pusing. Dia susah dimengerti. Itu juga yang bawa pikirkan. Tapi sekarang, masalahnya ada siapa perempuan yang berhasil mengambil hatinya si Bajang. Dengan begitu, baru kita bisa membunuhnya. Dan membuat Bajang kembali bisa memusatkan pikirannya untuk menguasai Manguntul. Bapak benar. Kita tidak boleh bertele-tele lagi. Kita harus mencari perempuan itu. Harus! Jangan sentuh aku! Jangan sentuh aku! Ini Romo Lasmi, ini Romo. Romo, aku benar-benar takut, Romo. Sepertinya Pangeran Bentar ingin membalas dendam padaku. Kamu harus tenang Lasmi. Tidak ada orang yang akan menyakitimu. Ada Romo di sini. Dengar Lasmi. Kalau kamu terus begini terus, lebih baik kamu ikut Romo ke Manguntul. Bagaimana? Tidak, tidak, Romo. Aku tidak mau ke Manguntul. Aku akan tetap di sini. Karena kemanapun aku pergi, dia pasti akan mengikutiku. Jadi aku harus sadar. Aku tidak boleh lari. Kita harus bertemu dengan Naga Sukma dan membahas rencana menaklukkan kadipaten-kadipaten lain secepatnya, Kanjeng. Jangan sampai tertunda lagi. Kalau itu sampai terjadi, bisa-bisa rencana kita bisa bocor ke pihak musuh. Dan mereka bisa menyiapkan segala sesuatunya untuk menyerang kita lebih dulu. Kalau mau, hamba bisa menghubungi Naga Sukma. Bagaimana? Tidak perlu. Tapi Kanjeng, aku sudah tidak tertarik lagi dengan masalah itu.
Aku sudah menyerahkan urusan pemerintahan pada Kamandanu. Aku tidak mengurusnya lagi. Tolong Kanjeng pikirkan lagi. Menaklukkan kadipaten-kadipaten tetangga ini bukankah merupakan impian terbesar Kanjeng? Sayang, kalau itu dibatalkan begitu saja. Kalau Kanjeng Aku harus apa? Cukup. Aku tidak mau mendengar apa-apa lagi. Tapi kamu tidak mendengar apa yang aku ucapkan tadi. Aku sama sekali tidak punya waktu untuk mendengar ocehanmu. Jadi cepat pergi dari sini, atau aku akan menyeretmu. Tunggu dulu Kanjeng. Lalu bagaimana dengan Naga Sukma? Bukannya kita sudah sepakat kalau Pengawal! Pengawal! Tunggu Kanjeng. Kanjeng tidak perlu memanggil pengawal. Hamba bisa keluar sendiri. Hamba mohon diri. Cepat pergi! Mau apa kamu matanya? Cepat, minggir! Kamas Bibangga pasti sudah mengatakan semuanya dengan jelas. Mulai sekarang, semua kesempatan dengan Naga Sukma sudah dibatalkan. Dan barang siapa yang mencoba menyembunyikan dan menghalangi usaha menangkap Naga Sukma akan dihukum berat, termasuk Kanjeng Pawana. Aku tidak melakukan apa-apa. Kemarin itu aku cuma menjalankan perintah dari Kanjeng Bibangga. Dan aku juga tidak ada hubungannya dengan Naga Sukma. Sungguh, percaya pada aku. Brengsek! Lagi-lagi Kamandanu. Dia selalu saja menghalangiku. Tapi aku tidak akan mundur. Dengan atau tanpa bantuan Bibangga, aku harus mendapatkan Banyu Biru. Apapun caranya! Benar sekali. Kita masih punya kartu yang mematikan, yaitu Laksmi. Kita akan buat Arya Kamandanu bingung. Dengan begitu, kita akan dengan mudah mengalahkannya. Aku akan pura-pura menjadi mata-mata untuk keduanya. Dan yang mana nantinya lebih menguntungkan, Naga Sukma atau Mangundu? Baru aku akan mengambilnya. Aku yakin Naga Sukma tidak akan membunuhku karena dia sudah berubah nyawa padaku. Hai sapi, kenapa kamu tidak mau memberikan susumu kepada Biung Laras? Apa kamu sedang sakit? Aku baik-baik saja, tapi aku memang sengaja tidak ingin memberikan susuku pada dia. Memang kenapa? Habis dia itu pelit sekali, aku hanya dikasih makan sedikit. Sementara setiap hari dia memerah susuku. Enakan di dia, tidak enak di aku. Jadi itu permasalahannya. Laras, sapi kamu itu ngambek. Dia ingin kasih makanan yang banyak. Cepat kamu berikan rumput yang banyak, Laras. Ya sudah. Kamu kan sudah mendapatkan makananmu. Sekarang cepat. Kamu berikan susu kamu yang banyak ya. Demi kerbau yang ganteng, aku akan memberikan susuku untuk mereka. Ayo Laras, cepat kamu coba. Akhirnya susunya keluar. Susunya sudah keluar, Brandong. Terima kasih ya, kamu sudah membantuku. Sama-sama Laras, bilang pada biungmu, kasih dia makan yang banyak, maka dia akan memberikan susunya. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Iya. Sering-seringlah menemuiku kerbau ganteng. Gusti Jagat Dewa Batara, terima kasih. Akhirnya kami sampai di goa ini. Sudah, jangan buang-buang waktu. Ayo kita masuk ke goa itu. Ayo, cepat. Sekarang tinggal giliran Andini. Lemparkanlah dadu.
Andini manusia ikan, baik hati dan pintar. Gunakan kepintaranmu untuk menyelamatkan diri dari dua jagoan busur yang sedang berburu. Buat apa lagi ini? Bubu takut bubu. Dasar dompet. Ayo kita pergi. Ayo. Aduh, Bio. Dasar dompet. Siapa yang berani memanah pantatku? Itu pasti salah satu jagoan panah. Panahku tepat pada sasaran. Kalian tidak akan lepas dari sasaranku. Ayo cepat ini aku. Kita dari bawah. Tunggu. Mana mereka pergi? Kalian jangan ada yang bersuara. Rasa pantat popularan. Dasar manusia bodoh. Cuma begitu saja sudah mau menangis. Ayo Kansa, bantu aku cabut panah itu. Nah kan yang lebih tua. Pasti nenek yang tahu menyabut panah itu. Tapi kita juga tidak bisa bersembunyi di sini terus. Siapa kalian? Kalian akan menjadi buruanku. Kenapa dengan kalian? Hah? Anak dompet, kenapa kamu ketawain Bobo? Hah, kenapa? Bobo lucu. Bajil bodoh, periksalah kepalamu itu. Ada apa dengan kepalaku? Hah, kenapa? Botak. Hah? Kenapa dengan kepalaku? Kenapa kepalaku jadi botak? Spati, kamu masih memikirkan Padmini? Aku sangat mencemaskan istriku Padmini. Di mana keberadaannya sekarang? Semua ini kesalahanku, Respati. Semua ini kebodohanku. Seharusnya aku langsung memberikan Padmini kepadamu. Ini bukan kesalahanmu. Kamu tidak perlu meminta maaf seperti itu, Sampi. Tapi Respati, aku jadi tidak bisa memenuhi janjiku kepadamu. Sekarang bulan purnama sudah lewat. Dan kesempatan itu hilang begitu saja. Sudahlah. Kamu jangan bersedih ya. Meskipun Padmini tidak bisa berubah lagi menjadi manusia. Tapi aku yakin sekali kalau dia baik-baik saja. Kamu jangan cemas ya. Dia pasti sudah mencari Nari Rati. Percayalah padaku. Tidak kusangka, Biung tuh benar-benar hebat. Sudah cantik, pintar pula. Biung sudah berhasil mengelabuhi Paman Respati. Kamu
Kamu pintar sekali merayu Biyung. Tapi ingat, Biyung harus terus menghalangi Bibi Pati ini kembali ke kadipaten ini. Biar Paman Respati benar-benar menjadi bopoku. Tentu saja sayang. Biyung juga menginginkan seperti itu. Biyung harus mendapatkan laki-laki tampan dan gagah seperti pamanmu. Dulu Biyung gagal mendapatkan Bobo, tapi sekarang tidak boleh. Biyung harus berhasil dan Biyung harus menjadi pendamping pamanmu. Setuju, setuju, setuju. Aku senang mendengar tekad Biyung. Biyung tidak boleh menyerah. Aku akan terus mendukung Biyung. Iya sayang, terima kasih sayang, terima kasih. Biyung bangga sekali padamu. Nanti kelak kamu akan menjadi penguasa di tanah Jawa. Hebat. Ini pakaian Pangeran Bentak. Aku berhasil mendapatkannya dari istana Panjiwiro. Beruntung sekali aku tahu batu jalan rahasia ke dalam istana itu. Aku mau hal seperti ini. Hanya menang tanpa melakukan apapun. Aku seperti seorang pengecut yang tidak berani menghadapi langsung musuhnya. Aku ini seorang ksatria. Aku mampu melumpuhkan tradisi dengan kekuatanku. Buat apa kita mengerahkan tenaga kalau masih ada cara mudah untuk mengalahkan musuh kita? Aku tahu kamu hebat. Tapi kamu juga harus menggunakan mataku untuk memenangkan semua ini. Untuk melumpuhkan seorang putri Lasmi, kita harus menggunakan otak yang bisa membuatnya tidak berdaya. Dan kamu sudah hampir membuat Lasmi seperti itu. Simpanlah dulu tenagamu itu sampai Lasmi benar-benar tidak mampu lagi membalasmu menyerang. Kamu benar. Saat ini Lasmi sedang ketakutan hingga pikirnya pun kacau. Jika terus begini, dia benar-benar tidak berdaya. Aku dengan mudah bisa membunuhnya dan merebut Banyu Biru. Itulah yang kumaksud. Aku sudah serahkan semua tugasku padamu. Sekarang, aku benar-benar bebas dan tidak ada tanggung jawab. Jadi saat ini, aku ingin pergi untuk bermeditasi supaya tidak ada lagi yang menggangguku. Urusan pemerintahan kemarin benar-benar membuatku penat, Mas. Ingat, kamu harus bertanggung jawab atas semua kepercayaan yang telah aku berikan padamu. Jangan membuat aku kecewa. Baik, aku mengerti apa yang Kang Mas rasakan. Aku akan berusaha sebaik mungkin mengurusi urusan kadipaten ini. Bagus kalau begitu, aku pergi dulu. Bagaimana ini, Bopo? Sikap Bajang semakin lama semakin menjadi-jadi. Bukannya kadipaten ini yang dipikirkan, tapi cinta, cinta, dan cinta terus. Aku takut, Bopo. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Kamandanu. Bisa jadi Kamandanu merebut tahta yang dimiliki Bajang saat ini. Kita jangan berlama-lama membiarkan masalah Bajang ini, Arimbi. Kita harus segera mencari tahu siapa gadis yang sedang dicintainya dan memusnahkannya. Itulah, Bopo. Aku sedang menyelidiki siapa gadis ini. Bajang. Bajang. Sedang apa dia, Bopo? Apa dia berpakaian seperti itu? Jangan-jangan dia mau menemui gadis putanya itu, Arimbi. Bopo, kita harus ikuti dia. Ya. Sepertinya Biung dan Eyang mengikutiku.
mereka ketahuan. Mereka mau tahu saja apa yang aku lakukan di luar sini. Aku kerjai tahu rasa mereka. Tidak aku sangka ada gadis cantik di sini. Pantas, aku sangat ingin duduk di sini. Terima kasih Tuan atas pujiannya. Siapa bilang itu pujian? Itu kenyataan. Boleh aku berkenalan denganmu? Hah? Rupanya dia gadis yang disukai oleh Bajang. Benar-benar anak bodoh. Sama sekali tidak mempunyai selera. Masa perempuan begitu dibilang cantik? Seperti tidak ada perempuan yang lain saja. Kita tunggu sampai malam. Aku akan memusnahkan dia. Ayo Alemi. Dasar biung bodoh. Mau saja aku kelabui. Lo kemana? Ini mau berkenalan denganku. Mimpi. Dasar laki-laki. Tadi aja memuji, sekarang malah menghina. Renggala, aku pakaikan jubahmu ya. Sekarang jubahmu sudah benar, Nel. Terima kasih Gandari. Keberadaanmu di sini benar-benar sangat membantu. Gandari, bagaimana hubunganmu dengan Kamandan? Apa dia sudah menemuimu? Sudah beberapa hari ini dia tidak menemuiku lagi, Renggala. Mungkin itu karena kesibukannya menjadi senopati. Terlebih sekarang dia harus mengurusi 2 kadipaten sekaligus, Manguntur dan Banyu Biru. Itu pasti sangat menyita waktunya. Kamu jangan terlalu bersedih. Kalau memang kamu ditakdirkan berjodoh dengan Kamandanu, aku yakin Kamandanu akan kembali kepadamu. Terima kasih atas nasihatmu, Renggala. Kenapa gadis pujaanku malah memikirkan Kamandanu? Harusnya dia memikirkan aku. Karena kelak dia akan menjadi istriku. Menyebalkan. Lihatlah Kamandanu. Aku akan memberikan pelajaran padamu. Semalam aku bertemu lagi dengan sosok Pangeran Bentar itu. Aku yakin Pangeran Bentar yang selama ini menghantui itu bukan hantu. Karena wujudnya bukan roh, melainkan manusia. Tapi aku juga yakin kalau dia bukan Naga Sukma. Karena kalau Naga Sukma tidak mungkin melakukan hal remeh seperti ini. Sepertinya ada yang ingin memanfaatkan keadaan ini. Lalu aku harus bagaimana, Kamandan? Aku lelah menghadapi semua ini. Begini Kanjeng Putri, tenangkanlah dulu pikiran Kanjeng Putri. Hamba akan membantu Kanjeng Putri untuk mengungkap kebenarannya. Malam ini, hamba akan mengawasi Kanjeng Putri. Hamba ingin tahu seperti apa Pangeran Bentar jadi-jadian itu. Itu lebih bagus, Kamandan. Aku ingin secepatnya menyelesaikan masalah ini.
digigit buto hijau. Mana? Di dalam. Tangkap. Ada apa itu ramai-ramai? Aku jadi penasaran. Bangun putriku, bangun, bangun putriku, jangan tinggalin Bobo. Itu kan gadis yang aku temui tadi. Jadi ini alasan Biung mengikutiku. Dia ingin mencari tahu siapa gadis pujaanku dan membunuhnya. Aku tidak akan membiarkan Biung melukai gadis yang kucintai. Ini semua pasti perbuatan Biung. Aku tidak akan memaafkan jika Biung sampai menyakiti orang yang aku cintai. Biung! Ada apa, Bajang? Kamu mengagetkan Biung. Aku sudah tahu rencana Biung. Apa maksud kamu? Jangan pura-pura tidak tahu. Aku tahu kalau kalian yang membunuh gadis desa itu. Ya kan? Tapi sayangnya, kalian salah sasaran. Dia bukanlah gadis yang aku cintai. Aku peringatkan. Jika kalian masih turut campur soal urusan cintaku, aku tidak akan segan-segan membongkar penyamaran kalian. Kamu mengancam Biung. Bukan hanya mengancam. Anggap saja itu janji. Anak ini benar-benar gila. Beraninya dia mengancam aku. Palastri, akhirnya kita bisa bertemu. Aku sangat merindukanmu, sayang. Aku harus berpura-pura mencintai Tabib untuk membongkar jati dirinya. Aku juga sangat merindukanmu, Tuan. Sehari saja aku tidak bertemu denganmu. Rasanya sudah seperti selindung. Aku juga sudah tidak sabar ingin memilikimu. Mau apa kamu? Dasar kamu kurang ajar. Aku bisa berteriak memanggil penghuni istana ini untuk memukulimu. Ayo saja lah malu-malu, kan sama-sama enak. Lagi-lagi cabul. Lepaskan aku, cepat pergi dari kamarku. Iya, kita kan pergi setelah bersenang-senang. Oh jaga Dewa Batara. Kanjeng lihat sendiri kan? Lihat apa? Tabib di istana ini adalah seorang buto ijo. Di kepalanya tubuh tanduk. Apa maksudmu? Aku hanya melihat seorang tabib yang bersikap kurang ajar padamu. Tidak mungkin kanjeng tidak melihatnya. Jelas tabib di istana ini adalah seorang buto ijo. Sudah. Aku tahu kamu begitu marah padanya. Tapi tidak pantas jika kamu memfitnah dia seperti itu. Aku berjanji, aku akan menghukumnya. Kanjeng! Ini bukan fitnah, Kanjeng. Tidak mungkin kalau Kanjeng tidak melihatnya. Jelas tabib di istana ini adalah seorang buto ijo. Dia manusia jadi-jadian. Cukup! Aku tidak ingin mendengar bualanmu lagi. Tapi Kanjeng... Aku bilang cukup, Dayang! Sebaiknya kamu periksakan otak miringmu itu ke tabib. Aku rasa kamu sudah gila. Kenapa hanya aku yang gak punya buto ijo itu? Kenapa Kanjeng Bintangga tidak bisa melihatnya? Apa jangan-jangan benar? Aku sudah gila. Rasanya aku sudah gila. Aku sudah tidak waras lagi. Jangan! Jangan bunuh anakku! Jangan bunuh anakku! Jangan lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan! Terima kasih, Bajang. Kamu telah membantu menutupi penyamaran Eyang yang hampir saja terbuka.
Aku melakukan semua ini karena biar bagaimanapun dia adalah kakekku. Jadi wajar kalau aku membantunya. Tapi bukan berarti kalian bisa semena-mena mencampuri semua urusan pribadiku. Mengerti? Ya! Kanjeng Permaisuri. Beristirahatlah, nak. Kamu terlihat sangat lelah. Baik. Hamba mohon diri. Aku sudah tidak sabar menghadapi sikap Bajang, Bopo. Semakin hari, dia semakin bertingkah saja. Bersabarlah, Bi. Untuk saat ini kita harus tenang. Dan biarkan Bajang melakukan apa yang dia sukai. Nanti juga kita akan tahu siapa gadis yang dia senangi. Pasti itu, Bopo. Begitu aku tahu siapa gadis itu, aku pasti akan membunuhnya. Bagus, Ari. Bagus. Kamandanu. Kanjeng, Kamandanu, aku harus bisa segera memilikimu seutuhnya. Kamandanu, aku berterima kasih padamu karena kamu telah membantu Arya Dwi dalam mengurus Manguntur ini. ini adalah tugas hamba, Kanjeng. Hamba merasa senang bisa mengemban tugas ini dengan baik. Aku tidak akan mungkin bisa mendapatkan Arya Kamandanu dengan wujud Maharani. Harus Arimbi yang bertindak. Kamandanu, bisakah kamu membantuku? Tentu saja, Kanjeng. Bantuan apa? Tolong carikan aku ramuan obat daun suwung. Ramuan itu bisa kamu dapat di dekat Gua Semar. Tepatnya di tengah hutan Kalasreng. Hutan Kalasreng? Baiklah, Kanjeng. Hamba akan berusaha mendapatkannya. Baiklah, Kamandanu. Hamba mohon pamit. Terima kasih, Kamandanu. Sepertinya di hutan ini tidak ada goa yang dimaksud Kanjeng Maharani. Itu pasti goanya. Ini pasti obat yang dimaksud Kanjeng Maharani. Siapa itu? Siapa yang sudah berani masuk ke dalam gua dan mengambil obat tanpa izinku? Kamandanu, Arimbi? Kamandanu, tunggu Kamandanu. Aku tidak ingin bertarung di pertemuan kita yang pertama ini. Apa yang sudah membuatmu datang kemari? Aku yakin pertemuan ini bertanda kalau kita memang berjodoh, Kamandanu. Kenapa kamu bisa berada di tempat ini? Aku tinggal di gua ini semenjak aku terusir dari Manguntur. Kamandanu, aku masih sangat mencintaimu. Meskipun kamu sudah berkali-kali menyakiti, tapi rasa cintaku ini tidak pernah berkurang sedikit pun padamu.
Tidak mungkin kamu berada di tempat ini secara kebetulan. Jangan-jangan kamu ada sangkut pautnya dengan Kanjeng Maharani. Atau jangan-jangan dia adalah orang suruhanmu. Maksudmu, perempuan yang sudah mengambil posisiku di Mauntu. Kalau aku sudah bertemu dengan, aku pasti akan membunuhnya. Aku tidak ada urusan dengan perempuan itu, Kamandar. Dan aku sama sekali tidak peduli dengan. Kalau kamu memang ingin mengambil obat-obatan, kamu bisa mengambilnya sesuka hati. Aku sudah sangat senang. Aku bisa bertemu lagi denganmu. Tapi aku sangat berharap aku tidak akan pernah lagi bertemu denganmu, Arim. Aku pasti akan bertemu lagi dengan. Sampai kamu akan menjadi milik. Mengajar. Ya. Padmini, pulanglah. Jangan membuatku terus mengkhawatirkanmu. Respati, lebih baik kamu makan dulu. Dari semalam, kamu pasti belum makan, ya kan? Bawa kembali makanan itu. Aku tidak lapar. Respati, kenapa sih kamu terus memikirkan Padmini? Padmini itu sudah tidak memperdulikan kamu lagi. Tapi kamu tenang saja. Aku siap menggantikan posisimu. Tutup mulutmu, Sambi. Jangan pernah sekali-kali kamu berpikir untuk berusaha menggantikan posisi Padmini dalam kehidupanku. Karena hanya satu wanita di dunia ini yang sangat aku cintai, yaitu Padmini. Dan ingat, jangan pernah sekali-kali lagi kamu berusaha untuk merayuku. Atau kalau tidak, kamu akan aku usir dari istana ini. Bodoh kamu, Respati. Kamu laki-laki bodoh! Pergi! Pergi! Ah! Bodoh! Kurang ajar! Respati itu pasti sudah buta. Tapi kami tidak bisa melihat kecantikanku. Apa sih hebatnya burung bodoh itu? Sampai-sampai dia menolak cintaku. Tenanglah, Biung. Amarah tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Tenang kata kamu. Tenang! Bagaimana Biung bisa tenang? Respati telah kurang ajar sama Biung. Dan Biung tidak terima. Biung tidak terima! Tenang, Biung, tenang. Saat ini, kita harus berhati-hati menghadapi Paman Respati. Jangan sampai dia mencurigai kita. Untuk saat ini, kita harus menggunakan otak untuk mendapatkan hati Paman Respati. Dasar bocah semprul. Kamu ngomong memang mudah. Tapi bagaimana Biung melakukan semua ini? Bagaimana? Cepat kasih tahu Biung. Makanya, Biung, kalau punya otak itu dipakai. Biung bisa mencari perempuan yang sangat jelek rupanya dan bawa ke hadapan Paman Respati. Biung katakan saja pada Paman, kalau itu adalah Padmini yang sudah merubah wujud menjadi manusia. Orang yang akan menggantikan posisi Padmini harus bisa Biung kendalikan. Iya sayang, kamu benar sekali. Kamu memang anak Biung yang paling cerdik. Ayunda Maharani,
Mana? Selamat hormat hamba. Apa kamu melihat Ayunda Maharani? Biasanya dia selalu bersamamu. Ibu maaf Kanjeng. Sudah seharian hamba tidak bertemu dengan Permaisuri Harani karena hamba sedang meracik obat. Ya sudahlah. Kalau kamu bertemu dengannya, bilang, aku sedang mencari. Mengerti? Dengar Kanjeng. Percuma saja kamu mencarinya di Pangkalan. Kamu tidak akan menemukannya. Ayunda. Ayunda Maharani. Kamarnya juga tidak ada. Kurang ajar. Siapa yang berani menculiknya? Kurang ajar. Berdebah mana yang berani menculik seorang permaisuri dari Manguntur? Siapapun itu, aku akan mencari dan mencambuki sampai mati. Apa mungkin penculik Ayunda Maharani sama dengan orang yang menculik Kang Mas Kebowinara? Maksudmu Naga Sukma? Iya Kang Mas. Siapa tahu dia masih menaruh dendam pada kita. Jika memang benar Naga Sukma pelakunya, aku akan membuat perhitungan dengannya. Bipangga, kamu harus segera menangkapnya. Pastikan dia baik-baik saja. Pasti ini kawan. Dipangga bisa membunuh Naga Sukma. Kami segenap keluarga besar Tutur Tinular mengucapkan selamat ulang tahun buat Indosiar yang ke-17. Naga Sukma! Naga Sukma! Naga Sukma! Keluar kamu pengecut! Ada apa kamu mencari? Aku harus segera sampai ke Naga Sukma sebelum kemana. Wah, dari mana dia memiliki ilmu sehebat ini?
Sekarang cepat katakan, di mana kamu sembunyikan biungku Maharani? Aku tidak tahu. Jangan berbohong. Cepat katakan, atau aku patahkan lehermu. Aku tidak menyembunyikannya. Karena tidak ada untungnya bagiku. Jangan membuat kesabaranku habis, Takasukma. Aku tahu kamu kecewa padaku karena aku tidak mau bekerja sama denganmu. Untuk menguasai Banyu Biru, aku tidak butuh bantuan siapa. Aku adalah pangeran Banyu Biru. Tidak ada hubungannya antara Maharani dan Banyu Biru. Baiklah, akan kulepaskan kamu sekarang. Tapi ingat, jika kamu terbukti bersalah, aku tidak akan segan-segan membunuhmu. Mengerti? Kalau bukan Naga Sukma yang menculik Biung, lalu Biung ada di mana? Arya, Rati? jawab pertanyaanku dengan jujur. Kamu sudah tahu kan tentang aku? Kamu sengaja kan mengunjungiku waktu aku bertemu dengan Kamandanu? Iya kan? Dia benar-benar cantik. Kamu juga kan yang sudah mengirimkan surat cinta untukku? Kamu sudah tahu tentang aku. Tapi aku punya satu permintaan untukmu. Katakan saja. Aku mohon, kamu menjaga rahasia tentang diriku ini. Jangan pernah memberitahukan pada siapapun tentang hal ini. Kamu tenang saja, Rati. Aku akan menjaga rahasiamu. Iya, akan aku jaga. Terlalu lama di dekatnya, jantungku bisa copot. Aku bisa mati berdiri. Ada apa, Arya? Aku harus segera pergi, Rati. Ada urusan penting yang harus aku selesaikan. Maafkan aku. Sampai jumpa nanti. Naga Sukma, kenapa kamu tidak pakai pakaian bentang? Iya, kamu bukan Naga Sukma. Kamu adalah pangeran Peta. Aku sudah muak dengan semua ini. Terutama dengan Dwi Pangga. Apa kamu tahu? Dia dengan mudahnya mengalahkan aku. Ternyata ilmunya cukup tinggi juga. Aku sangat sulit mengimbanginya. Dan seenaknya, dia menuduhku menculik Maharani. Bagiku, dia ada gunanya menculik Maharani. Ya, urusan Maharani memang sangat masalah. Dia diculik, tapi tidak satu pun yang tahu siapa penculiknya. Jadi wajarlah kalau kamu tidak menghitangkan. Sudah, biarkan saja. Lagi pula tidak ada yang bisa menangkan. Aku tidak bisa menerima semua itu. Aku harus bisa membersihkan namaku. Hei, jangan ngodoh, Naga Sukma. Tidak ada gunanya kamu melakukan itu. Ada hal yang lebih penting lagi yang harus kamu lakukan. Kamu harus terus menakut-nakuti Laksmi. Kemana Kamandanu? Kenapa dia belum datang juga? Ajar!
berdebah itu berhasil kabur. Lihat saja, kalau aku sampai berhasil bertemu dengannya, aku tidak akan mengampuninya. Gadis Sukma, bagaimana? Apa gadis itu sudah mulai gila? Apa yang gila? Bisa-bisa aku yang gila. Wanita tengik itu sama sekali tidak tahu. Dia bilang, penampakanku sudah beberapa kali. Padahal, aku tidak cukup banyak untuk menakutinya. Apa maksudnya? Apa Pangeran Bentara benar-benar sudah menjadi anak? Wah, itu mustahil. Bagaimana Dwi Bangga? Apa kamu telah menemukan istriku Maharani? Ternyata bukan Naga Sukma yang menculik Biung. Jaga Dewa Batara. Kalau bukan Naga Sukma, siapa pelaku menculiknya? Tapi semua tidak perlu khawatir. Siapapun pelakunya, aku akan menemukan Biung. Biung? Kenapa Dwi Pangga memanggil Ayunda Maharani dengan panggilan Biung? Halo pemirsa, untuk hari Rabu tanggal 11 Januari 2012, Tutur Tinuar akan tayang lebih awal. Pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hanya di Indosiar. Jaga Dewa Batara. Kalau bukan Naga Sukma, siapa pelaku menculiknya? Tapi semua tidak perlu khawatir. Siapapun pelakunya, aku akan menemukan Biung. Biung? Kenapa Dwi Pangga memanggil Ayunda Maharani dengan panggilan Biung? Bagaimana? Apa Biung sudah menemukan orang yang cocok untuk mengganti tempat ini? Itu dia yang belum pikirkan. Kira-kira siapa orang yang akan kita jadikan boneka untuk melakukan semua permainan ini? Biung tahu. Adik seperguruan Biung. Dia adalah orang yang sangat lugu dan kita bisa memanfaatkan kebodohannya. Itu bagus, Biung. Kita harus segera mencari orang itu. Hah? Mencarinya? Tapi Biung tidak tahu di mana keberadaannya. Tapi kamu tenang saja sayang. Itu bukan masalah besar. Kita bisa mencarinya. Lalu kita mulai permainan ini. Bagaimana ini cara menghadapi kedua jagoan itu? Senjata pun kita tidak punya. Jangan seperti aku, pantatku kena panah, palaku jadi botak. Nasib. Kenapa kita tidak membuat senjata saja? Senjata dibuatnya dari apa, nenek tua? Batu. Sepertinya batu-batu ini sudah cukup. Tapi kemana malampir ya? Jangan-jangan itu jagoan busur. Malampir! Dasar dompet, mana nenekku? Apa sih Malampir? Bopo kemana aja sih sama Nenek Lampir? Iya, kami mencari kalian dari tadi. Dasar dompet, kita itu lagi dikejar jagoan busur. Sarang!
Ayo terus. Tuh, terus. Terus Timuk. Terus. Ya. Ah, lucu. Ya, terus. Terus. Awas, awas. Ada batunya. Batunya habis. Habis. Tunggu. Dasar dupet. Aku lelah. Sudah tidak kuat lagi. Aku bukan capek lagi, Bopo. Tapi aku mau pingsan. Kansa, ayo kita lihat situ. Ayo Kansa, cepat larimu. Mau lari kemana kalian? Aduh. Ayo cepat Kansa, kita harus berpisah dari mereka. Kansa? Kansa? Kansa terpisah denganku. Dia dalam bahaya. Aku harus mencarinya. Mana? Jangan tangkap aku. Kansa, ini Bibi Kansa. Bibi, ayo kita pergi dari sini. Tapi Bibi gendong aku. Baiklah. Kenapa kamu harus pergi meninggalkan aku, Padmini? Di mana kamu sekarang? Aku ingin kamu kembali ke sini. Aku tidak bisa berpisah denganmu lagi. Mau apa lagi kamu? Kamu tidak mendengar ucapanku tadi. Aku lagi tidak ingin diganggu. Pergilah. Aku sadar. Tadi aku salah. Aku bukannya ingin mengganggumu, Respati. Tapi aku hanya tidak ingin melihat kamu sedih. Tapi kamu malah menganggap aku sebagai penggoda. Aku malu sekali. Rupanya kamu tahu diri juga. Aku akan membuktikan padamu kalau aku ini tulus membantumu. Aku akan mencari Padmini sampai ketemu. Dan aku tidak akan kembali ke istana ini sebelum aku bisa menemukannya. Percuma saja, Kamandar. Jangan buang-buang tenagamu, sayang. Kamu tidak akan pernah bisa lepas dari kekuatan. Halo pemirsa. Untuk hari Rabu tanggal 11 Januari 2012, Tutur Tinular akan tayang lebih awal. Pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hanya di Indosiar. Indosiar.
hebat. Kamu memang benar-benar hebat, Kamandanu. Aku akui. Itulah mengapa aku sangat menyukaimu, Kamandanu. Lepaskan aku, Arim. Aku harus segera ke Manguntuh. Nyawa Kanjeng Maharani ada di tumbuhan obat itu. Dan aku harus segera memberikannya. Aku janji, setelah aku memberikan obat itu, aku akan kembali untuk menyelesaikan urusan kita. Aku tidak akan pernah melepaskanmu, Kamandanu. Urusan nyawa Maharani itu sama sekali bukan urusanku. Yang terpenting untukku adalah kamu. Baiklah. Jika kamu tidak ingin melepaskanku, aku akan keluar dari tempat ini dengan caraku sendiri. Silakan saja. Kalau kamu memang bisa melakukan itu. Tapi kalau kamu berhasil keluar dari tempat ini, aku bisa pastikan kamu akan sangat menyesal, Kamandanu. Jangan pernah salahkan aku kalau aku memporak-porandakan penduduk Mangun dan aku membunuh mereka semua. Aku juga akan pastikan sebelum kamu melakukan semua ini, aku pasti akan melakukan Arim. Kamandanu! Hai, dasar bodoh! Silakan saja kamu selamatkan Maharani. Jika kamu memang bisa, dia itu aku. Sampai kapan kamu tidak akan pernah bisa menemukannya. Hormat hamba, Kanjeng. Dari mana saja kamu? Kenapa kamu pergi di saat kami membutuhkan kamu? Hamba diutus Kanjeng Maharani untuk mencari tumbuhan obat di Goa Semar. Kamu sudah mendengar berita penculikan di Kanjeng Maharani? Hamba sudah mendengarnya dari seorang prajurit. Maafkan hamba, Kanjeng. Hamba sudah lalai menjalankan tugas hamba hingga membuat Kanjeng Maharani diculik. Sudahlah. Tidak perlu mencari siapa yang salah dalam menjaga kadipaten ini. Yang penting sekarang, bagaimana secepatnya kamu mencari tahu dia. Aku tidak mau ada apa-apa dengan dia. Tugasmu, segera mencarinya. Daulat, Kanjeng. Hamba akan berusaha mencari beliau. Hamba mohon diri. Hamba harus segera menjalankan tugas ini. Bagaimana ini? Orang-orang kamu pada curiga. Di kampung kita ada buta hijau. Desa kita sudah tidak aman. Buta hijau! Buta hijau! Buta hijau! Aku akan menghancurkan kalian semua. Buta hijau! Dimas, kamu mau kemana? Baru datang sudah mau pergi. Apa kamu lupa? Kadipaten kita ini sedang dalam masalah besar. Aku tahu, Kang Mas. Baru saja aku menghadap Kanjeng Kebowinara. Dan sekarang aku ingin mencari Kanjeng Maharani. Kalau begitu, kamu harus segera selamatkan biungku dari cengkraman orang yang menculiknya. Kang Mas memanggil Kanjeng Maharani biung. Halo pemirsa, untuk hari Rabu tanggal 11 Januari 2012, Tutur Tinular akan tayang lebih awal. Pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hanya di Indosiar. Dimas, kamu mau kemana? Baru datang sudah mau pergi. Apa kamu lupa? Kadipaten kita ini sedang dalam masalah besar. Aku tahu, Kang Mas.
Baru saja aku menghadap Kanjeng Kebawinara. Dan sekarang aku ingin mencari Kanjeng Maharani. Kalau begitu, kamu harus segera selamatkan biungku dari keseraman orang yang menculiknya. Kang Mas memanggil Kanjeng Maharani biung. Namanya kenapa? Apa salah? Kanjeng Maharani memintaku untuk memanggilnya biung. Mereka ingin aku menganggap mereka sebagai Romo dan biung. Begitu. Hormat hamba Kanjeng. Para penduduk kampung ingin menemui Kanjeng. Ada apa ini? Botoijo itu kembali muncul di desa kami. Dia telah membunuh dan melukai beberapa penduduk desa kami. Bukan hanya itu, dia telah memporak-porandakan desa kami, Kanjeng. Rupanya hari ini benar-benar membuktikan ucapannya. Aku sudah tahu, Butoijo itu masih berkeliaran di kadipaten ini. Kang Mas, dia benar-benar tidak meninggalkan kadipaten ini. Aku juga sempat ditahan olehnya. Tolong kami, Kanjeng. Jangan biarkan Botoijo itu menghantui kami lagi. Ini pasti ulah biung. Dia menghilang dari kadipaten ini dan tiba-tiba saja menyerang penduduk kampung. Apa sebenarnya yang diinginkan dan direncanakan biung sekarang ini? Tunggu Dimas. Masalah ini biar aku yang menyelesaikan. Aku ini Temenggung. Jadi aku harus bisa menghadapi Butoijo itu. Tapi Kang Mas, Dimas, ini titahku. Jadi aku mohon, jangan kamu tentang. Katakan padaku Biung, kenapa Biung melakukan semua ini? Apa tujuan Biung? Biung melakukan semua ini karena Kamandan. Kamandanu Biung? Iya, sudah lama Biung memendam rasa pada Kamandan. Dan Biung rasa ini adalah saat yang tepat untuk Biung mendapatkan. Tapi Biung, Kamandanu itu adikku. Adik? Dia itu bukan adikmu, Baja. Dia memang adik dari tubuh yang kamu pinjam itu. Tapi kamu tidak ada hubungan apa-apa dengan. Jadi kamu tidak ada hubungan dengan Kamandan. Biung, terserah Biung. Tapi aku minta Biung menghentikan semua ini. Aku tidak ingin Biung terus menyakiti rakyatku. Bajang, Bajang. Apa bedanya Biung dengan kamu, Bajang? Jika kamu laparku, kamu menghisap darah mereka semua, kan? Sudahlah, Bajang. Biung ingatkan padaku. Jangan ikut campur dengan urusanmu. Kamu sendiri kan yang bilang, untuk tidak ikut campur dengan urusanmu. Kita sedang sama-sama memperjuangkan cita kita masing-masing. Ada apa dengan Biung? Kenapa Biung jadi aneh seperti ini? Biung jadi seperti ini. Itu karena kamu. Aku? Tapi Biung punya penawaran yang sangat bagus untuk. Katakan padaku apa? Biung bisa saja melepaskan semua itu. Tapi dengan satu syarat. Syarat? Iya. Kamu harus berhenti menemui gadis yang kamu sukai. Bagaimana? bagaimana Kang Mas? Aku gagal, Dimas. Makhluk itu terlalu tangguh untuk kuhadapi. Aku akan serahkan tugas ini padamu. Kamu harus mampu melumpuhkan Butoijo itu. Lakukan yang terbaik. Aku tidak ingin
kadipaten ini sampai hancur gara-gara butuh hijau. Baik, kamu. Biarkan saja dia menghadapi Biung. Salah sendiri Biung berani mengancamku. Halo pemirsa, untuk hari Rabu tanggal 11 Januari 2012, Tutur Tinular akan tayang lebih awal. Pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hanya di Indosiar. Kamu harus mampu melumpuhkan butuh hijau itu. Lakukan yang terbaik. Aku tidak ingin kadipaten ini sampai hancur gara-gara butuh hijau. Baik, kamu. Biarkan saja dia menghadapi Biung. Salah sendiri Biung berani mengancamku. Aku berdiri di sini membutuhkan bantuan kalian semua. Barang siapa yang pernah merasa membawa seekor merpati putih ke kadipatenku, harap segera menghadapku. Sekali lagi, aku sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih. Merpati putih. Kenapa orang yang menemukan burung patmini masih belum juga menghadap? Di mana dia sekarang? Hormat hamba Kanjeng. Seorang penduduk datang menghadap. Dia mengaku kalau dia sudah menemukan burung yang Kanjeng cari. Bawa dia kemari. Ya, hormat hamba Kanjeng. Hamba mendengar woro-woro dari Kanjeng untuk meminta hamba hadir menghadap Kanjeng. Apa benar? Kamu orang yang menemukan burung dan membawanya kemari? Dan burung itu adalah merpati putih? Iya benar Kanjeng. Hanya saja sayapnya terluka parah hingga tidak bisa terbang Kanjeng. Karena itu saya masukkan ke dalam sangkar Kanjeng. Sayapnya terluka. aku tidak akan membiarkan kamu membuatku menjadi gila. Sekarang, aku akan akhiri permainan konyolmu itu. Kita lihat saja. Kamu itu benar-benar arwah Pangeran Benta, atau hanya orang yang ingin menakutiku. Siapa di sana? Cepat tunjukkan wajahmu. Lagi-lagi kamu, Benta. Belum puas itu, kamu menakutiku. Kamu ingin membuatku menjadi gila di depan orang-orang, ya kan? Tapi kamu tidak berhasil. Dan sekarang, aku akan membalasmu. Terimalah ini. Yeah! Hei, jangan lari! Rani Putri, jangan dikejar. Biarkan saja.
Pak, untuk hari Rabu tanggal 11 Januari 2012, Tutur Tinular akan tayang lebih awal. Pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hanya di Indosiar. Indosiar. Hei, jangan lari! Kanjeng Putri, jangan dikejar. Biarkan saja. Mau lari kemana kamu? Jangan kabur. Sekarang juga kita selesaikan masalah ini. Aku tidak ada waktu untuk meladenimu. Berdebah, masih berani kamu main-main denganku. Aku tidak takut sama sekali denganmu. Aku tahu kamu bukan bentang. Aku tidak akan takut denganmu. Kamu memang tidak usah takut denganku. Kamu cukup takut dengan pembalasan dendamku. Berdebah. Kemana brengsek itu? Kanjeng Putri, tidak apa-apa. Kamu? Ini urusanku. Kamu tidak usah ikut campur. Tidak salah lagi. Itu adalah naga sukma yang menyamar sebagai arwah Pangeran Benta untuk menakuti Kanjeng Putri. Karena kalau itu arwah, mana mungkin dia bisa merasa kesakitan. Aku juga curiga seperti itu, Kamandan. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan bukti? Jangan khawatir, Kanjeng Putri. Hamba akan bantu mencari naga sukma dan mendapatkan bukti. Cepat katakan, di mana Gandari? Atau aku akan cabut nyawa. Cepat katakan! Lepaskan dia. Lagi-lagi kamu. Kamu selalu menghalangi jalanku. Ya! Kami segenap keluarga besar Tutur Tinular mengucapkan Selamat ulang tahun buat Indosiar yang ke-17. Bagaimana? Kisanak tidak apa-apa? Tidak apa-apa Tuan, cuma memar sedikit leherku. Aneh. Jelas-jelas aku sudah melukai lengan orang yang menyamar sebagai Pangeran Bentar. Tapi kenapa? Naga Sukma terlihat baik-baik saja. Tidak ada bekas luka sedikit pun di lengannya. Lalu siapa? Siapa orang yang telah menakut-nakuti Kanjeng Putri? Kalau bukan dia.
Thank you.